Ini udah saya bilang, kemudian PPN dan juga saya pikir udah baik, cukup lah, next. Saya bilang tadi kan kita nggak usah. Ini yang saya bilang, ini udah pernah. Ya. Oh, angkanya sama. Maret ya. Jadi sama. Kita perbaiki terus bea cukai di lapangan dan ini. Dan nanti untuk rokok yang ilegal itu, kita akan membuat satu layer sehingga mereka bisa masuk ke bisnis yang legal. Setelah itu masuk, mungkin minggu depan setelah saya akan menghadap DPR setelah reses. Nanti setelah itu berlaku, tidak ada lagi perusahaan rokok ilegal yang kami diamkan dimanapun. Begitu ketahuan tutup gitu aja. Karena kan mereka masih bilang, oh kami perlu hiduplah seperti itu. Jadi masih ada semacam kelonggaran sedikit, tapi begitu nanti sudah terbuka itu, mereka harus masuk dan yang ilegal kami tutup dengan tegas. Pajak kan nggak ada sih, dia kan bintang 3 kan, kasus ya, aman, dia pasti bisa tutup bersama-sama. Jadi ini kita bereskan terus. Narkotika juga semakin banyak yang ditindak. Next, apa lagi? Kemarin Mas coba ceritain Mas gimana ceritanya? Ini cerita emas gimana bisa dapat segitu, dapat sedikit, dapat bocoran apa? Izin Pak Menteri, kami sampaikan bahwa terkait dengan penindakan emas kemarin Pak, total 190 kilo, itu karena terkait tentu dengan adanya kebijakan terkait pengenaan bea keluar atas emas. Itu melalui di Bandara Halim di Kanwil Jakarta. Dan prosesnya akan dilanjutkan dengan penindakan, dalam hal ini penyidikan. Demikian Pak Menteri. Kamu dapat bonus nggak kalau gitu? Belum Pak Menteri. Minta bonus? Premi, lah ini belum masuk ke premi nih Pak Menteri. Selama ini belum ada? Oh gitu. Kalau lain dari premi yang lain Pak Menteri. Selama ini kan nangkapnya sedikit. Kalau nangkapnya gede, ada bonus nggak? Kalau dari yang ada penerimaan itu nanti kita bisa dapat premi Pak Menteri. Jadi belum tentu emas ini nanti kan masuknya ke KMN. Yeah. Ada kalau gitu kerja lebih rajin biar siap, lebih banyak lagi. Siap. Yeah. Oke. Jadi kita serius itu. Dan bea cukai di mana-mana jalan terus. Dan saya buka juga yang lapor Pak Menteri itu masih berlaku. Kalau ada temuan-temuan dari atau masyarakat yang melihat ada kegiatan yang ilegal yang dibiarkan oleh bea cukai atau pajak, lapor ke kami tindak itu terus. Mas, udah berapa sekarang yang laporan Mas kita? 46.000 laporan ke kita, yang di follow up berapa? Hampir semua di follow up, jadi diam-diam kita jalan terus tuh. Jadi pakai channel itu untuk melaporkan segala kelemahan yang ada di kementerian kita maupun di negara. Nanti kita bereskan semaksimal mungkin. Next. Jadi ini udah saya itu juga relasi PNBP tumbuhnya 7%, 112,1 triliun. Masih dibuat target sedikit ya, tapi nanti akan didorong lagi ke tingkat yang lebih cepat, ke lebih tinggi lagi. Nanti ada apa lagi PNBP itu? Ada apa? Pak, dari itu ya? SDM ya? Mas. Nanti ada kebijakan dari SDM, selain bea keluar, nanti kan pasti nanti ketika bea keluar itu keluar, mulai jalan, kita bisa periksa barang-barang yang diekspor, sehingga ada invoicing bisa dijaga. Harusnya PNBP-nya akan lebih bagus ya. Jadi kebocoran akan ditutup semaksimal mungkin. Next. Belanja negara. Udah dijelasin lagi, belanja negara tumbuh 31%, pusat 47%, kemudian lembaga 43,4% pertumbuhannya, non kementerian 51%. Yang jelas gini, total belanjanya tumbuh 31,4%, jauh lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Nah, ini jadi strategi kita betul-betul berjalan. Ke depan akan kita pastikan terus kementerian lembaga belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan gak ada yang bocor. Next. Itu software dari Dirjen Anggaran. Kira-kira siapa?
Itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Ya kan, kamu kebobolan kan tahun lalu waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi saya tolak, udah betul berapa kita tolak. Rupanya ada kebocoran dari cara tertentu untuk melewati itu sehingga sepanjang bisa sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita semaksimal mungkin. Ini sudah disebutkan belanja pemerintah dipercepat. Kalau Anda lihat gambar paling kanan pertumbuhannya sekarang yang kuning 47,7% 2026. Belanja paling pusat ini ya. Untuk tahun lalu cuman minus 3,4. Ya Anda lihat, kita betul-betul serius ketika saya bilang saya akan mempercepat belanja supaya dampaknya merata sepanjang tahun berikutnya. Sih ini sama pengajawannya, tumbuh tinggi itu 18,6% untuk kementerian lembaga. Ada belanja pegawai tumbuh 20%, belanja barang tumbuh 114,6%, belanja modal 36,2%, bansos turun sedikit. Anda lihat yang dua tengah itu. Kalau pegawai kan rutin, tapi belanja barang dan belanja modal itu tumbuhnya cepat banget. Emang ini sesuai dengan program untuk mendorong memastikan kebijakan fiskal dampaknya positif dan merata sepanjang tahun. Coba kita belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan dan pembangunan jaringan irigasi dan lain-lain. Basically kita hajar semua. Itu Anda lihat Kementerian PU belanjanya 7,4 triliun. Kalau saya bilang itu, ada yang bilang kita mengabaikan infrastruktur. Enggak, kita tidak mengabaikan infrastruktur. Kita tetap dorong infrastruktur. Nanti kalau ada permintaan lagi besar, kita tambah lagi. Belanja barang yang menarik apa? Ada BOS, 4,8 triliun. Ada stabilisasi pangan, 0,9 triliun. Jadi, ini semua yang menjaga stabilitas di perekonomian termasuk stabilitas harga pangan sehingga inflasinya terjaga dan daya belinya terjaga. Jadi itu semua